Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Oslan, Regi, Zaki, dan Thomas akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Pengaruh United Nations Convention on the Law of the Sea terhadap beberapa kasus kerusakan lingkungan yang terjadi pada abad ke-21. Yang pertama, perjanjian UNCLOS ini diikuti oleh 157 negara dan terus mengalami perubahan pada masa kini, dengan ditandatangani dan disahkan di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982. Yang kedua, UNCLOS 1982 merupakan ketentuan umum pengaturan wilayah laut yang berlaku secara universal, sehingga berbagai ketentuan internasional yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam kelautan harus disesuaikan dengan UNCLOS 1982. Adapun latar belakang yang mendasari inisiasi, pembahasan, dan penyetujuan perjanjian UNCLOS, perubahan aktivitas ekonomi dari skala nasional menjadi internasional yang tentunya membutuhkan lahan yang luas, sehingga mengalihkan mata pencari masyarakat yang dulunya bergantung pada alam menjadi buruh pabrik. Kemajuan perkembangan teknologi, akses informasi yang cepat, dan aktivitas ekonomi yang pesat telah menghasilkan resiko produksi dan konsumsi barang yang tinggi di seluruh dunia. Dan setiap aktivitas ekonomi nasional dan internasional secara otomatis membuka lapangan pekerjaan baru. Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982 juga melahirkan 8 zonasi pengaturan regime hukum laut, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional. Prinsip dan tujuan penting perjanjian UNCLOS. Tujuan konferensi ini terbagi menjadi beberapa fokus penting, yaitu yang pertama membahas tentang kawasan yang berarti dasar laut dan dasar samudra serta tanah di bawahnya. Yang kedua membahas tentang kegiatan-kegiatan di kawasan, yang berarti segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan kawasan. Yang ketiga membahas otoritas atau kewenangan, yang berarti otoritas dasar laut internasional. Yang keempat membahas prinsip-prinsip dasar kekuasaan negara-negara. Yang kelima, membahas pelindungan, observasi, mencegah kepunahan, pelestarian flora dan fauna, dan melestarikan sumber daya alam laut. Baiklah, sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Regi. Kepada Saudara Regi, dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Oslan. Selanjutnya saya akan menjelaskan zona ekonomi eksklusif. Penjelasan mengenai wilayah zona eksklusif dibahas di Perjanjian United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Pada wilayah tersebut berlaku hak berdaulat bagi negara pantai. Haknya yaitu melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengolahan sumber daya alam, penerbangan udara, pendirian, dan penggunaan pulau buatan, riset ilmiah, serta penanaman kabel serta jalur pipa. Status zona ekonomi eksklusif sebagai sui generis. Adanya rezim baru dalam hukum laut, yaitu rezim hukum zona eksklusif, telah mengubah tatanan hukum laut dunia dan telah menciptakan hubungan-hubungan baru antara negara dan pantai dan negara lain dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati, khususnya perikanan. Adanya ketentuan-ketentuan tentang pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara pantai bukan berarti hilangnya unsur-unsur laut lepas. Dalam peraturan zona ekonomi eksklusif juga memuat unsur-unsur dari laut teritorial dan hak-hak sumber daya alam hayati serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya, pemasangan instalasi, melaksanakan penelitian ilmiah, dan pemeliharaan lingkungan laut. Lalu yang selanjutnya, teori pertanggungjawaban negara atau state responsibility. Dalam reaksinya satu sama lain, amat besar kemungkinan negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain. Disinilah muncul pertanggungjawaban negara tersebut. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatar belakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Seperti contoh kasus yaitu PTEEP Australia. Pada Oktober tahun 2012, pemerintah federal Australia telah memerintahkan perusahaan pencemar laut atau tumpahan minyak untuk membuka kembali perundingan dengan YPTB yang telah disepakati bersama serta menutup izin operasi perusahaan minyak tersebut di Laut Timor sampai kasus Montara terselesaikan. Pada tahun 2013, APEC juga meminta dukungan masyarakat internasional, terutama Presiden Amerika
yaitu Barack Obama yang akan menghadiri sidang APEC 2013 di Bali agar memasukkan kasus petaka tumpahan minyak di Montara di Laut Timur sebagai isu internasional. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Regi. Perkenalkan, nama saya Rustian Zaki Zahran. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang contoh kasus kebocoran minyak oleh PT EEP Australia yang terjadi di sekitaran Laut Timor Leste dan Indonesia. Selanjutnya, PT TEP siap mengganti rugi sebesar 26 miliar berdasarkan temuan hasil di lapangan. Namun hingga kini belum ada kabar dari pihak resmi atau kabar pasti mengenai jumlah sebenarnya dari penggantian rugi tersebut kepada pihak-pihak yang dirugikan. Selanjutnya, yaitu contoh kasus illegal fishing di Indonesia. Illegal fishing adalah kegiatan menangkap ikan secara tidak sah yang bertentangan dengan undang-undang dan tentunya berkaitan dengan UNCLOS melewati zona ekonomi eksklusif. Illegal fishing merupakan tindak kriminal yang dilakukan lintas negara, terorganisir, dan dapat merugikan pihak-pihak terkait. Selama masa jabatannya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Dr. Susi Pujiastuti, telah terbukti melakukan penenggelaman terhadap 539 kapal yang terbukti melakukan aktivitas illegal fishing. Menenggelamkan kapal adalah cara yang paling efektif untuk memberantas aktivitas illegal fishing. Selain kapal tersebut bisa menjadi rumah baru bagi para ikan, cara tersebut efektif untuk tidak menyimpan barang bukti atau kapal-kapal yang disita di pelabuhan. UNCLOS membahas tentang pembagian wilayah-wilayah laut. Namun dalam prakteknya dapat juga diterapkan bila ada negara yang melanggar batas wilayah tersebut dalam melakukan aktivitas ekonomi kah, dalam melakukan perjalanan internasional kah, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Ardi akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami. How to fix international conflict based on UNCLOS. Angka awal dalam menyelesaikan suatu sengketa yaitu melalui perjanjian, di mana di dalam pasal 283 UNCLOS diperlukannya penekanan bertukar pandangan melalui cara bagaimana sengketa itu dapat diselesaikan. Ada beberapa poin penting di bawah. Yang pertama, bila timbul suatu sengketa antar negara perihal interpretasi ataupun penerapan konvensi, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar-menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan ataupun cara damai lainnya. Yang kedua, para pihak juga harus cepatnya melakukan tukar-menukar pendapat dalam hal suatu prosedur untuk melakukan penyelesaian dan dilakukannya konsultasi mengenai cara pelaksanaan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut teritorial ataupun wilayah perairan suatu negara, maka berdasarkan kedaulatan dalam pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan negara pantai tersebut. Jika unsur-unsur yang disebutkan tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Selanjutnya, penyelesaian sengketa yang digunakan para pihak pada beberapa kasus, yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik. Contohnya ada di bawah. Yang pertama, negosiasi, jasa baik, mediasi, pencari fakta, konsiliasi, penyelesaian masalah melalui PBB, melalui organisasi, forum-forum selain PBB. Nah, yang terakhir, kegagalan pihak terkait untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mengusahakan penyelesaian damai. Nah, konsultasi adalah satu sama lain dengan cara yang disepakati bersama. Negara harus senantiasa menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah dan mempersulit upaya penyelesaian damai, mengancam perdamaian dan keamanan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.